Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, saya Rima Nabila. Saya adalah salah satu change agent dari PT PMLI, yang mana saat ini saya sedang berada di salah satu gedung yang bernama Gedung Learning and Innovation dari PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia. Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan selamat datang di hari Rabu, di hari Senin yang cerah ya. Di tanggal 20 September 2021 ini, Bapak Ibu bisa berjumpa secara virtual tentunya dalam acara sosialisasi penggabungan PT Pelabuhan Indonesia 1, 2, 3, dan 4 Persero menjadi satu Pelindo. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya hari ini yang sudah bergabung. Luar biasa sekali, baik secara virtual ya hari ini Bapak Ibu dari live YouTube maupun Zoom webinar hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan semangat Bapak Ibu semuanya. Dan perlu diketahui Bapak Ibu bahwa PT PMLI sendiri ini merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero yang menjadi special vehicle purpose untuk pengembangan SDM tidak hanya dalam bidang kemaritiman, kepelabuhanan dan logistik, namun juga dalam leadership dan juga manajemen. Tak hanya dalam bidang BUMN, namun juga BUMD dan juga BUMS. Bapak Ibu semuanya, izinkan saya menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir di pagi hari ini. Namun sebelum itu, izinkan saya menyapa Bapak Ibu yang telah hadir, karena sudah terpantau bagi Bapak Ibu yang bergabung melalui Zoom meeting hari ini sudah hampir 1.000 orang, yaitu ada 850 peserta. Dan untuk YouTube sudah hampir 300 orang, mencapai 250 orang di pagi hari ini. Kita coba ceknya semangatnya, apakah memang sudah sesuai dengan jumlah masing-masing Bapak Ibu yang sudah bergabung melalui Zoom meeting maupun live YouTube di hari ini. Kita coba dengan semangat pagi ya Bapak Ibu semuanya. Ketika saya mengatakan semangat pagi, jawabannya adalah pagi luar biasa. Kita coba Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke, kita dengarkan suaranya luar biasa. Kita coba semangat pagi luar biasa. Keren sekali Bapak Ibu semuanya. Kita berikan tepuk tangan apresiasi untuk kita semuanya di hari ini Bapak Ibu. Di pagi hari ini yang cerah, izinkan saya juga menyapa untuk tamu undangan yang telah hadir bersama dengan kita melalui live YouTube dan juga melalui Zoom webinar di pagi hari ini. Yang pertama yang terhormat, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Arif Suhartono selaku Direktur Utama dari PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero yang telah hadir bersama dengan kita di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Arif. Dan selanjutnya Bapak Ibu izinkan saya juga menyapa tamu undangan selanjutnya yang telah hadir bersama dengan kita adalah Bapak Putut Sri Muljanto selaku Direktur Operasi dan Komersial dari PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero. Selamat pagi Pak Putut. Beliau akan memberikan pemaparan materi Bapak Ibu hari ini terkait dengan penggabungan dari PT Pelabuhan Indonesia 1, 2, 3, dan 4 Persero menjadi satu Pelindo di pagi hari ini. Dan selanjutnya saya juga ingin menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir bersama dengan kita, yaitu ada Bapak Ridwan Sandi Siregar selaku Direktur Operasional dan Komersial dari PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero. Selamat pagi Bapak. Dan saya ingin menyapa selanjutnya ada Ibu Rima Novianti selaku Direktur Komersial dari PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero. Selamat pagi Ibu Rima. Dan juga yang telah hadir bersama dengan kita tamu undangan kita yaitu Bapak Ibu ada Bapak Muhammad Aji selaku Direktur Operasi dan Komersial dari PT Pelabuhan Indonesia 4 Persero. Selamat pagi Pak Aji. Dan tak lupa Bapak Ibu kami ucapkan selamat datang yang luar biasa kepada Bapak Ibu yang telah bergabung melalui live YouTube maupun Zoom webinar hari ini, yaitu seluruh pengguna jasa dari PT Pelabuhan Indonesia 1, 2, 3, dan 4 Persero dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Boleh kita berikan tepuk tangan dan apresiasi yang luar biasa. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu seluruh pengguna jasa yang telah hadir secara virtual pada acara sosialisasi di pagi hari ini. Bapak Ibu, dengan kebersamaan kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ini, marilah kita bersama-sama untuk merayakan kebersamaan kita dengan meningkatkan rasa nasionalisme kita, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir pada acara sosialisasi hari ini, sebelum kita melanjutkan acara berikutnya, izinkan saya menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu yang bergabung baik melalui Zoom webinar hari ini maupun live YouTube. Mohon untuk mengisi link presensi yang telah kami bagikan melalui kolom Zoom chat maupun kolom YouTube live di pagi hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk mengawali acara hari ini, marilah kita dengarkan sambutan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Direktur Utama dari PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero. Kepada Bapak Arief Soehartono, boleh kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Arief. Baik, boleh dicek terlebih dahulu Bapak untuk audionya Bapak. Nah, Bapak Ibu semuanya, sesaat lagi kita akan dengarkan bersama-sama sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Arief Soehartono selaku Direktur Utama dari PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero. Namun sebelum itu saya juga ingin menginformasikan kepada Pak Arief bahwa Pak Arief hari ini kepada Bapak Ibu juga yang telah bergabung, untuk Bapak Ibu yang telah bergabung semakin naik ya Bapak Ibu. Baik dari Zoom meeting hari ini sudah hampir mencapai 1000, sekitar hampir 900 orang, dan dari YouTube saat ini juga mencapai 300 orang lebih Bapak Ibu yang telah ikut dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Luar biasa sekali semangat Bapak Ibu semuanya di pagi hari ini, dan tentunya suatu kebanggaan bagi saya Bapak Ibu bisa memandu acara yang luar biasa dalam sosialisasi penggabungan PT Pelabuhan Indonesia 1, 2, 3, dan 4 Persero menjadi satu Pelindo di pagi hari ini. Baik, boleh kita sapa langsung kepada Pak Arief. Selamat pagi Pak Arief. Selamat pagi. Pagi Bapak, bagaimana kabarnya Pak Arief? Insya Allah sehat-sehat semuanya, semoga teman-teman semuanya juga sehat. Baik, amin Bapak, terima kasih Bapak. Baik, mohon Bapak kesediaannya untuk bisa memberikan sambutan ya Bapak di pagi hari ini. Baik, langsung saja kepada Bapak Arief Soehartono kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan perwakilan dari customer Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Dalam hal ini mungkin ada teman-teman shipping line. Shipping line di sini saya yakin, saya berharap teman-teman mungkin Meratus, Tanto, Temas, CTP, Spill, dan semuanya saya nggak bisa sebut satu persatu. Terima kasih atas waktunya. Dan yang kedua, mungkin juga di sini ada teman-teman mitra dari Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Mungkin teman-teman PBM di Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Dan semua customer secara umum Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi karena atas perkenannya kita bisa berkumpul meskipun secara virtual dalam acara sosialisasi sinergi dan integrasi BUMN layanan kepelabuhanan. Dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan kalau seandainya ada di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita, karyawan kita yang saat ini masih diuji dengan sakit, kita doakan semoga mereka semuanya segera diangkat penyakitnya dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi ini yang cerah ini kami dari Pelindo 1, 2, 3, dan 4 dan saya selaku Ketua OSI akan menyampaikan bahwa seperti yang mungkin teman-teman semuanya sudah mendengar bahwa pemerintah melalui Kementerian BUMN sudah memutuskan akan dilakukan integrasi
atau dilakukan merger antara Pelindo 1, 2, 3, dan 4 yang insya Allah kalau seandainya tidak ada aral melintang, tidak ada hambatan, akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa program ini sebenarnya program yang sudah sangat lama, yang mungkin kejadian ini adalah nggak tahu yang keberapa. Namun demikian bahwa rencana pemerintah untuk menggabungkan Pelindo 1, 2, 3, dan 4 sudah sekitar 10-15 tahun yang lalu. Namun sampai hari ini belum terlaksana, dan semoga dengan pemerintah saat ini rencana program dapat dilaksanakan. Apa yang melatar belakangi kenapa pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengintegrasikan Pelindo 1, 2, 3, dan 4 tidak lain dan tidak bukan adalah kaitannya dengan logistik yang ada di Indonesia. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, logistik cost yang ada di Indonesia pada tahun 2018-2019 adalah sekitar 23,sekian%, di mana di dalamnya sekitar 2,8% adalah kontribusi dari air. Di mana air tersebut ada dua, yaitu pelabuhan dan juga dari shipping line sendiri. Memang pelabuhan kontribusinya dari sisi cost, direct cost tidak terlalu besar, sekitar 1,4%. Dan yang besar itu adalah land transportation dan juga dari inventory. Namun demikian, ketidakperforman dari suatu pelabuhan berdampak kepada inventory yang lebih besar. Ketidakperforman dari pelabuhan berdampak juga kepada land transportation yang lebih besar. Dan saat ini pengelolaan Pelindo 1, 2, 3, dan 4 masing-masing, di mana Pelindo 1, 2, 3, dan 4 juga memiliki capability yang berbeda-beda. Dari sisi keuangan, dari sisi experience, dari sisi people. Hal ini berimbas kepada, saya yakin, terjadinya perbedaan pengoperasian, perbedaan performance, dan yang pada akhirnya berakibat juga ketidakefisienan dari mata rantai logistik, khususnya di bidang kepelabuhanan. Inilah salah satu alasan utama kenapa pada akhirnya pemerintah melalui Kementerian BUMN berencana melakukan integrasi Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Dan tentunya pada saat setelah di merger nanti, diharapkan layanan kepelabuhanan akan lebih bagus, di mana akan terjadi standarisasi operasi pelayanan antar pelabuhan. Dan yang kedua adalah secara otomatis apabila pola operasi sudah standar, diharapkan terjadinya peningkatan kapasitas. Ini yang sangat-sangat penting, dan tentunya dengan komunikasi yang bagus dengan seluruh stakeholder, termasuk ke pemerintahan, kita harapkan akses dari dan ke pelabuhanan tentunya akan lebih bagus. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya pertanyaan-pertanyaan selaku customer pasti bagaimana nanti biaya-biaya yang akan terjadi seperti apa. Dan dalam kesempatan yang luar biasa ini, saya sampaikan bahwa kita bersama-sama, Pelindo dan seluruh stakeholder bersama-sama untuk memangkas apa yang namanya deadweight loss. Deadweight loss tersebut adalah suatu biaya-biaya yang dikeluarkan akibat ketidakefisienan. Contoh misalnya, dalam satu pelabuhan yang tadinya kapal untuk sandar diperlukan waktu sehari karena tidak cukup bagusnya pelayanan, maka dilayani lebih dari 1 hari. Bahkan ada yang 3, ada yang 4 hari. 3-4 hari inilah yang saya sebut deadweight loss. Inilah yang sama-sama kita harus buang, karena ini merupakan lemak-lemak yang tidak baik. Bukan biaya langsung,
tetapi adalah biaya-biaya yang pasti akan ditanggung oleh semuanya. Debt weight loss inilah yang menjadi tugas kita, tidak hanya kami dari pengelola pelabuhan, tetapi juga dari seluruh stakeholder yang ada dalam bisnis atau dalam rangkaian kepelabuhanan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai gambaran umum nanti yang saya yakin akan diterangkan oleh mungkin Pak Putut atau Pak Muarif terkait kira-kira seperti apa pola bisnis yang nanti terjadi setelah merger itu, di mana nanti Pelindo 1, 2, 3, dan 4 akan hilang, akan melebur kepada Pelindo 2 yang pada nantinya juga akan berubah nama, yang tadinya Pelindo 1, 2, 3, dan 4 akan berubah menjadi PT Pelindo. Tidak ada 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya di bawah Pelindo tersebut akan adanya klaster-klaster, di mana ada 4 klaster operation yang ada, yaitu peti kemas, non peti kemas, logistik, dan marine. Di mana cangkupan dari masing-masing klaster adalah nasional. Peti kemas akan dilayani oleh satu entitas dari ujung ke ujung yang kita harapkan standarisasi pola operasi. Demikian juga untuk yang non peti kemas, marine, dan juga logistik. Ini diharapkan akan menjadikan kegiatan logistik khususnya yang dalam pelabuhan akan lebih bagus dan tentunya akan dapat direspon positif oleh teman-teman semuanya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai gambaran umum yang saya harapkan teman-teman nantinya pada saat ada penjelasan dari teman-teman yang lain dan juga dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, semoga bisa memberikan pemahaman yang lebih bagus. Sekali lagi, saat ini sudah mendekati 1 Oktober, yang artinya mungkin sekitar 10-11 lagi. Kalau tidak ada aral melintang, proses integrasi Pelindo 1, 2, 3, dan 4 akan terjadi. Untuk itu, saya mohon dengan keikhlasan, doa dari Bapak Ibu semuanya, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah dan apa yang diharapkan oleh kita semuanya yang berimbas diharapkan dari sisi logistik cost akan lebih bagus dapat terjadi dengan baik, tidak ada hambatan suatu apapun. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arief atas sambutannya. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk Pak Arief Soehartono selaku Direktur Utama dari PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero yang telah memberikan sambutan di pagi hari ini. Terima kasih Pak Arief, izin untuk kita lanjutkan ke acara berikutnya ya Pak Arief ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, sesaat lagi tibalah kita masuk di dalam acara inti kita, yaitu terkait pemaparan materi yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa. Namun sebelum itu Bapak Ibu izinkan saya menyampaikan sebuah informasi untuk Bapak Ibu yang telah bergabung dalam acara sosialisasi hari ini dan nantinya ingin bertanya pada sesi Q&A. Untuk sesi Q&A nanti pada Bapak Ibu kami persilakan untuk bisa klik link Slido yang akan kami bagikan melalui kolom Zoom webinar dan juga kolom YouTube Live di pagi hari ini. Bapak Ibu bisa klik untuk bisa menuliskan pertanyaannya, yang mana nanti pertanyaan akan masuk melalui Slido dan MC akan membacakan pertanyaan Bapak Ibu semua untuk dapat dijawab oleh narasumber kita hari ini. Bapak Ibu yang ingin mengisi pertanyaan melalui Slido, mohon untuk mengisi dengan format nama berikut, yaitu nama Bapak Ibu sekalian, kemudian nama perusahaan, dan yang selanjutnya mohon diisi sesuai dengan segmentasi klaster terkait pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Untuk segmentasi klaster terbagi menjadi 4. Yang pertama untuk klaster peti kemas, yang kedua non peti kemas atau multipurpose, yang selanjutnya adalah shipping line, dan untuk klaster yang keempat adalah marine service. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menuliskan pertanyaannya, mohon menyesuaikan dengan segmentasi klaster masing-masing dan menuliskannya pada format nama pada saat menuliskan pertanyaan melalui Slido. Baik Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu moderator yang akan saya pandu tentunya, dan sesaat lagi kita akan dengarkan untuk pemaparan narasumber kita yang luar biasa. Nanti saya akan menjadi moderator juga Bapak Ibu dalam acara hari ini. Sebelum itu kita perkenalkan terlebih dahulu, beliau adalah sosok luar biasa
Dalam kegiatan sosialisasi ini, beliau bernama Bapak Putut Sri Muljanto, yang mana saat ini beliau merupakan Direktur Operasi dan Komersial dari PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero. Dan sebelumnya beliau juga memiliki dari pengalaman yang luar biasa sekali Bapak Ibu semuanya, pernah menjabat sebagai Direktur Utama dari PT Terminal Peti Kemas Surabaya dan menjadi Komisaris dari PT Pelindo Daya Sejahtera. Beliau juga pernah menjadi salah satu penggagas pengembangan pelabuhan dan kawasan industri. Boleh kita terlebih dahulu sapa yang sudah hadir, narasumber kita yang luar biasa, Bapak Putut. Selamat pagi Pak Putut. Pagi Bapak. Pagi Mbak. Selamat. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak Putut? Sehat ya Bapak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, sudah siap Bapak untuk bisa memberikan pemaparan materi di pagi hari ini? Siap, Oke. Baik. Langsung saja kepada Bapak Putut Sri Muljanto, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Arif Suartono, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia 2 sekaligus Ketua OC Integrasi BUMN Layanan Pelabuhan. Rekan-rekan saya Pak Ridwan Sani, Direktur Operasi Pelindo 1, Pak Arif, Direktur Operasi Pelindo 2, Ibu Rima, Direktur Komersial Pelindo 2, dan Pak Haji, Direktur Operasi Komersial Pelindo 4. Hari ini kepada Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai, para pengguna jasa pelabuhan, baik itu Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Terima kasih. Saya lihat sudah ada 1.600 ini yang ikut di partisipasi di virtual ini. Untuk yang di Zoom, menyempatkan diri untuk mengikuti acara sosialisasi kepada pengguna jasa mengenai rencana integrasi yang akan dilaksanakan tanggal 1 Oktober 2021. Seperti yang tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Arif, bahwa ini memang gagasan lama, sudah ber-20 tahun, dan insya Allah akan terlaksana pada tanggal 1 Oktober ini. Tentu semua ini dilakukan untuk memberikan layanan terbaik kepada customer. Ujungnya itu yang nantinya diharapkan dari program integrasi ini. Yang pertama adalah latar belakang tentang dan tujuan dari integrasi Pelindo. Integrasi Pelindo ini didasari oleh arahan dari pemerintah, dalam ini pembangunan nasional periode kedua Bapak Jokowi tahun 2019 sampai 2024, di mana program integrasi ini bukan merupakan sebuah tujuan, tetapi adalah salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan nasional. Dan integrasi ini atau yang terakhir ini adalah dengan merger, bahwa ini juga sudah sesuai dengan sasaran strategis Kementerian Perhubungan terkait dengan perencanaan peningkatan daya saing global, kemudian peningkatan operasional, sinergi, peningkatan kapasitas, dan pengembangan SDM. Nah, dari sasaran strategi Kemenhub tersebut, kita mengimplementasikannya dengan cara melalui integrasi pelabuhan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas, peningkatan daya saing global, next ya. Kemudian untuk pengembangan SDM. Di samping itu, program integrasi pelabuhan ini juga sejalan dengan prioritas dari Kementerian BUMN untuk inovasi model bisnis, dan kemudian untuk peningkatan ekonomi dan social value untuk Indonesia. Jadi program integrasi ini tidak saja diwujudkan untuk tujuan dari BUMN, tetapi lebih kepada kepentingan strategis nasional, baik dari Kementerian Perhubungan maupun Kementerian BUMN, yang ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan ekonomi nasional.
Jadi merger bukan tujuan, integrasi bukan tujuan, tapi cara untuk bagaimana kita bisa mewujudkan rencana pembangunan, implementasi pembangunan nasional yang kita dapat meningkatkan daya saing, peningkatan operasional, dan peningkatan kapasitas di pelabuhan. Next. Yang kedua, seperti tadi disampaikan oleh Pak Arief bahwa biaya logistik kita tinggi, 23% dari GDP. Ini sudah banyak diketahui dan pelabuhan ikut menyumbang terjadinya tingginya biaya logistik ini dari operasi dan infrastruktur pelabuhan yang tidak optimal. Tadi sudah sampaikan bahwa ketidakoptimalan dan kurangnya fasilitas infrastruktur di pelabuhan ini menyebabkan ikut menyebabkan tingginya biaya logistik tidak saja di pelabuhan tetapi juga ikutannya. Nah, harapannya adalah dengan kita ini menjadi satu dengan integrasi, maka biaya pelabuhan atau biaya logistik akan menjadi turun. Contoh tadi disampaikan turnaround voyage kapal dari Surabaya atau dari Jakarta ke Papua hari ini 42 sampai 49 hari. Bagaimana kita bisa mengurangi waktu turnaround voyage kapal ini tidak 6 atau 7 minggu ke Papua tetapi menjadi 5 minggu. Ini yang memerlukan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi harapan kita dengan adanya integrasi ini, maka pelabuhan menjadi lebih efisien, infrastrukturnya lebih bagus, dan optimal dapat memberikan layanan kepada Bapak Ibu sekalian. Kapal tidak menunggu atau terlalu lama di pelabuhan, tetapi kapal lebih lama berlayar. Nah, harapan dengan integrasi ini akan ada mengurangi biaya-biaya inventory yang cukup besar, mencapai 8,9% terhadap total biaya logistik. Jadi kelancaran kegiatan operasi dan infrastruktur di pelabuhan ini akan berpengaruh terhadap aktivitas lain, baik itu di darat, di laut, maupun inventory. Next. Kemudian penggabungan dari pelabuhan atau Pelindo ini diharapkan akan meningkatkan konektivitas. Hari ini Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa kita ini terpisah-pisah, Pelindo 1 sendiri, 2 sendiri, 3 sendiri, 4 sendiri dengan sistem tersendiri, dan Bapak akan berhubungan dengan manajemen tersendiri di 4 pelabuhan. Nah, konektivitas kurang lancar, kurang optimal, karena tidak terjadi interkoneksi yang baik di antara satu aktivitas di pelabuhan satu dengan pelabuhan yang lain. Harapannya dengan Pelindo terintegrasi, maka kita akan bisa mempercepat standarisasi pelabuhan, kedalaman pelabuhan, kemudian sistem operasi terminalnya, kemudian adanya kapasitas pelabuhan yang sama, umpamanya nih dengan kedalaman yang sama di semua pelabuhan. Semua terjadwal Windows mulai dari Belawan sampai ke Jayapura. Dioperasikan dalam satu tangan. Itu akan memberikan efisiensi dan meningkatkan kinerja. Sehingga Bapak Ibu sekalian akan berhubungan hanya dengan satu manajemen. Apakah itu peti kemas, non peti kemas, ataupun bisnis yang lain. Di bisnis peti kemas, 80% customer peti kemas di Pelindo 1, 2, 3, 4 ini sama. Sehingga nanti Bapak-bapak hanya cukup berhubungan dengan satu subholding peti kemas yang insya Allah nanti akan berkantor di Surabaya. Kemudian untuk yang non peti kemas, hampir 60% customer curah, baik itu curah kering dan curah cair itu juga sama. Nah ini nanti untuk subholding non peti kemas
itu akan berkantor di Belawan dengan nama PT Pelindo Multi Terminal. Mereka akan mengoperasikan pelabuhan-pelabuhan untuk jenis non peti kemas atau curah di seluruh terminal yang dioperasikan oleh Pelindo. Ini harapannya akan memberikan kemudahan dan memberikan layanan yang lebih baik kepada customer sekalian dengan adanya integrasi, baik itu integrasi CAPEX, integrasi modal, integrasi pendanaan, sehingga apa-apa yang menjadi keunggulan di Pelindo 1, 2, 3, dan 4 itu dapat saling digunakan di pelabuhan yang lain. Hal-hal yang kurang bagus kita tinggalkan, yang baik akan kita terapkan di seluruh Indonesia. Di satu Pelindo ada strategis rencana penggabungan tapi tidak memiliki anggaran, tetapi di Pelindo lain memiliki pendanaan dan dapat dikembangkan untuk membantu pelabuhan lain. Penggabungan Pelindo 1, 2, 3, dan 4 ini akan menghasilkan operator peti kemas terbesar nomor 8 di dunia dengan jumlah produksi 16,7 juta TEU. Ini harapannya kita tidak hanya besar, tetapi kita juga dapat memberikan produktivitas dan memberikan layanan sesuai harapan dari customer sekalian. Next. Kemudian dukungan stakeholder untuk manfaat untuk integrasi Pelindo. Rencana merger ini telah disosialisasikan dan telah mendapat dukungan dari berbagai departemen terkait, apakah itu dari Departemen Perhubungan, kemudian dari Badan Pertanian Nasional terkait kepemilikan aset pertanahan, kemudian dari Kementerian Keuangan. Dan ini kita sedang menunggu finalisasi dari ujung dari proses ini, yaitu peraturan pemerintah terkait dengan rencana merger ini. Termasuk KPPU yang merupakan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha telah memberikan pengecualian aspek hukum terhadap rencana merger ini, bahwa ini bukan merupakan monopoli. Dan termasuk pemerintah daerah, seluruh pemerintah daerah di mana pelabuhan Indonesia beroperasi. Ini kami telah melakukan sosialisasi secara bertahap untuk mendapatkan dukungan dari bapak-bapak di pemerintah daerah dan Departemen Dalam. Next. Kemudian penggabungan Pelindo ini akan memberikan manfaat bagi yang pertama pemerintah. Tentu akan mempermudah koordinasi dengan satu Pelindo. Kemudian kita akan harapannya akan memberikan mendukung penurunan biaya logistik. Kemudian bagi masyarakat adalah peningkatan produktivitas dan standarisasi pelayanan. Termasuk ini kepada pengguna jasa di sini, harapannya teman-teman sekalian tadi fixed cost-nya menjadi turun, kapalnya banyak berlayar, tidak menunggu di pelabuhan, kinerja di pelabuhan menjadi lebih optimal, produktivitas tinggi. Dan kemudian lagi, nanti kita mau mendengarkan dari teman-teman pelayaran. Dan kemudian dari perusahaan bongkar muat, dari para eksportir dan importir. Harapannya kami dapat diberikan masukan apa saja yang nantinya akan diperlukan untuk meningkatkan atau memenuhi harapan dan kebutuhan dari pelanggan sekalian. Telah ada beberapa catatan dari hasil pertemuan-pertemuan sebelumnya yang nantinya akan kita terapkan di Pelindo integrasi, apa-apa yang baik yang sudah diterapkan di masing-masing Pelindo. Selain itu akan membuka lapangan kerja bagi lapangan kerja baru dari investasi yang akan dilakukan Pelindo integrasi. Sedangkan dari bagi BUMN, manfaatnya adalah go global, bahwa dengan 16,7 juta TEU ini akan menjadikan sebuah subholding peti kemas itu menjadi sebuah perusahaan yang berkelas dunia, yang tentunya perlu dibangun dulu kinerjanya, baik itu kinerja operasional, keuangan, dan hal-hal lain terkait dengan peningkatan layanan.
Integrasi ini juga akan menyatukan sumber daya, apakah itu keuangan, permodalan, dan peningkatan kapasitas yang nantinya dapat memberikan manfaat tidak saja bagi wilayah barat, tapi juga wilayah timur Indonesia. Artinya pembangunan di wilayah timur, di wilayah remote akan bisa segera dieksekusi dengan adanya peningkatan kapasitas dari keuangan Pelindo terintegrasi. Klasterisasi bisnis tentu akan menumbuhkan value creation seperti peti kemas, termasuk non peti kemas, termasuk logistik dan marine. Tentu ini akan jadi lebih fokus dalam menangani atau menjalankan bisnis sesuai dengan bidang yang dijalankan. Harapannya kita bisa menjadi semakin berspesialisasi dan hubungan dengan pelanggan akan menjadi semakin dekat dan semakin baik untuk lebih memberikan manfaat bagi pelanggan Pelindo. Next. Rencana bisnis pasca integrasi. Nah, tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Aris Wartono bahwa ada 4 subholding, tetapi sebelum itu akan kami sampaikan bahwa Pelindo terintegrasi ini nantinya akan ada 4 regional pada tanggal 1 Oktober, yaitu regional 1 ada di Medan, regional 2 di Jakarta, regional 3 di Surabaya, dan regional 4 di Makassar. Hubungan dengan pelanggan dan hal-hal yang terkait dengan customer dan pihak luar tetap berjalan sebagaimana sekarang adanya di masing-masing Pelindo atau di masing-masing regional. Jadi tidak ada perubahan dalam layanan, tidak ada perubahan dalam hubungan dengan pelanggan. Semua tetap sama. Nah, di regional 1, 2, dan 3 nanti akan ada regional head atau ini ada 4 sebagaimana disebutkan. Ini ada PT Peti Kemas. Ini adalah yang akan holding yang akan mengoperasikan seluruh terminal peti kemas baik yang ada di anak perusahaan maupun di Pelindo sekarang. Ini akan di bawah kendali dan operasi dari PT Terminal Pelindo Terminal Peti Kemas. Ini berkantor di Surabaya. Secara bertahap kegiatan bisnis operasi Terminal Peti Kemas akan kita alihkan kepada PT Peti Kemas ini. Tetapi tidak 1 Oktober. 1 Oktober Bapak masih berhubungan dengan apa yang Bapak lakukan sekarang. Dengan IPC TPK, dengan IPC TPK. Dengan Belawan, dengan Belawan. Tidak ada yang berubah. Nanti Pak, kalau sudah berubah, kita pindahkan ke subholding, kita akan komunikasikan kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Sedangkan yang PT non peti kemas itu akan berkantor di Belawan, ini akan mengoperasikan seluruh aktivitas bisnis yang terminal curah yang ada di Pelindo 1, 2, 3, 4. Ini juga akan dilaksanakan bertahap, tidak langsung pada tanggal 1 Oktober, tetapi kami pun akan memberikan komunikasi kembali dan sosialisasi kembali kepada Bapak Ibu sekalian apabila ini telah dan siap untuk beroperasi. Tetapi ke depan seluruh bisnis non peti kemas akan kita serahkan kepada Pelindo non peti kemas. Sedangkan di logistik dan hinterland ini terkait dengan logistik, bisnis logistik dan hinterland ini adalah terkait dengan pengelolaan tanah. Ini bisnis-bisnis lini 2, kemudian hinterland tanah ini akan dioperasikan oleh PT bisnis logistik ini yang berkantor di Jakarta. Tentu bisnis apa yang akan dioperasikan ini ke depan kita juga akan komunikasikan dengan Bapak Ibu sekalian. Sedangkan marine equipment dan terminal service ini adalah bisnis supporting dari PT Peti Kemas, Pelindo Terintegrasi dan PT Non Peti Kemas. Sifatnya adalah supporting untuk sarana bantu pemanduan, pemeliharaan peralatan, kemudian listrik, kemudian bisnis BBM dan hal-hal terkait dengan
dukungan untuk pelayanan operasional di peti kemas, non peti kemas dan Pelindo Integrasi. Sedangkan di level subholding ini kita sebut sebagai business owner, karena kalau yang di atas ini adalah kita yang punya konsesi, kemudian strategic arsitek, sedangkan yang di bawah ini adalah business owner. Sedangkan operator, layanan operator akan dioperasikan oleh oleh perusahaan-perusahaan yang sekarang sudah eksis atau sudah berhubungan dengan Bapak Ibu sekalian, seperti IPCTPK, Terminal Peti Kemas Surabaya, kemudian PMT, kemudian cabang-cabang atau unit-unit seperti Terminal Peti Kemas Semarang, kemudian Terminal Peti Kemas Banjarmasin, kemudian ada lagi nanti yang di Makassar Newport, Belawan Container Terminal, itu juga akan kita masukkan ke dalam di bawah kelolaan peti kemas. Kalau yang di non peti kemas seperti curah kering seperti di Banten itu sudah ada di PTP ya, seperti itu. PTP akan berada di bawah non peti kemas. Bisnis-bisnis kita seperti curah kering seperti yang ada di Kalimantan, di Stagen, kemudian di Mekar Putih, kemudian bisnis-bisnis terminal curah itu akan kita serahkan kepada non peti kemas agar mereka punya kapabilitas, punya kompetensi, punya keahlian untuk pelayanan dan operasi menangani barang-barang curah, baik itu curah cair maupun curah kering. Ini ke depan, sedangkan other business portfolio ini adalah bisnis-bisnis lain yang kebanyakan ada supporting bisnis terhadap operasi Pelindo, ini tetap akan berada dalam penanganan atau manajemen oleh Pelindo Integrasi. Sekali lagi dapat kami sampaikan bahwa Pelindo regional ini akan dipimpin oleh seorang regional head yang dia akan bertanggung jawab dan menjamin kelancaran dari Bapak Ibu sekalian. Di regional ini tetap akan ada yang namanya senior manager atau SVP operasi dan senior manager komersial yang akan membantu regional head untuk menyelesaikan permasalahan operasional jika ada. Ya, harapan saya nggak ada masalah, tetapi kalau ada masalah teman-teman bisa menyelesaikan. Hal-hal hal-hal lain di luar kewenangan dari teman-teman regional head baru itu akan dinaikkan ke surviving, yang mana di seluruh Pelindo 1, 2, 3, 4 ini kegiatan operasional dan komersial, operasi dan komersial Pelindo akan ditangani oleh seorang direksi di Pelindo Terintegrasi dengan nama Direktur Pengelola. Jadi ada satu tangan, ada satu direksi yang akan menangani operasi regional Pelindo 1, 2, 3, 4 dari Aceh sampai Jayapura untuk membantu dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan operasional apabila ada yang tidak dapat diselesaikan di level regional. Next. Kemudian Pelindo Terintegrasi akan memiliki 3 objektif dalam mendukung pengembangan industri pelabuhan nasional. Ini yang pertama adalah kepada pemerintah. Ini kita meningkatkan konektivitas dan standarisasi pelayanan pelabuhan. Ini juga sebagai salah satu bentuk untuk mendukung pencapaian sasaran dari Kementerian Perhubungan untuk efisiensi supply chain maritime. Kemudian ekosistem, kita mendukung layanan logistik terintegrasi, baik dari darat, laut. Kita perlu untuk sama-sama dengan ekosistem logistik yang terintegrasi untuk menguatkan ekosistem logistik dan kita mendukung tercapainya efisiensi biaya logistik. Sedangkan Pelindo, kita adalah untuk menciptakan nilai BUMN layanan pelabuhan dengan peningkatan skala usaha, keunggulan operasional dan komersial serta keuangan. Ini salah satu tujuannya adalah transformasi pelabuhan menjadi pelabuhan kelas dunia dan peningkatan value perusahaan. Yang ini tentu akan dicapai secara bertahap sampai dengan 5 tahun ke depan dengan tentu saja dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Next. Kemudian
aspek komersial. Pada tanggal 1 Oktober, seperti saya sampaikan tadi bahwa pelayanan, pengajuan keluhan saat ini adalah menggunakan SOP yang saat ini ada. Baru nanti secara bertahap kami akan memperbaiki untuk menstandarisasi SOP secara nasional. Pelayanan kapal tetap akan melakukan SOP pelayanan kapal seperti sekarang. Yang nanti secara nasional baru akan kita lihat mana yang paling memberikan manfaat terbesar kepada pelanggan, itu yang akan kita gunakan. Mana yang terbaik dan akan memberikan efisiensi dan memberikan layanan terbaik kepada customer. Kemudian kerjasama yang sekarang berjalan, kontrak-kontrak yang sekarang berjalan tetap akan berjalan sebagaimana yang ada sekarang. Hanya nantinya memang yang baru, kontrak baru akan kita rubah kontrak perpanjangan dengan Pelabuhan Indonesia. Sedangkan yang masih jangka panjang, kontrak yang masih di atas 5 tahun, di atas 10 tahun, kita akan rencanakan novasi dengan Bapak Ibu sekalian. Novasi penggantian subjek dari yang sebelumnya Pelabuhan Indonesia 3 menjadi Pelabuhan Indonesia, Pelabuhan Indonesia 1 menjadi Pelabuhan Indonesia. Untuk mengajukan permintaan layanan pelanggan, Bapak Ibu yang dapat mengunjungi customer portal, yaitu customer portal pelindo.co.id. Nanti akan ada video yang ditayangkan untuk membantu pemahaman ini. Kemudian aspek operasional, SOP layanan yang akan digunakan pada pelanggan akan tetap menggunakan SOP yang sekarang. Kualitas layanan secara bertahap akan kita perbaiki dan SLA SLG akan diterapkan pada pelanggan sesuai dengan subholding masing-masing. Pelabuhan-pelabuhan kecil seperti kalau di Pelindo 3 ini ada Maumere, mungkin di Pelabuhan 2 ada Pangkal Balam, mungkin kemudian di Pelabuhan 1 mungkin ada di Lok Semawe, kemudian Malahayati, kemudian di Pelabuhan 4 ada di Berau. Ini tetap akan dihandle, ditangani oleh surviving regional yang menangani. Yang dialihkan kepada subholding itu adalah yang sudah menjadi terminal dedicated untuk pelayanan kargo tertentu. Kemudian metode pembayaran, hubungan dengan pembayaran, dengan keuangan masih berlaku seperti yang ada sekarang. Jadi tidak ada yang berubah, nomor-nomor rekening tetap tidak berubah. Yang sekarang berhubungan dengan CMS tidak ada berubah. Jadi tetap berlaku aturan-aturan di Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, Pelindo 4 sekarang. Ya, standarisasi akan dilakukan bertahap. Nanti akan dilakukan bertahap, baik dari sisi aspek komersial, operasional, maupun aspek keuangan. Teman-teman yang mendapatkan pembebasan PPN kepada BUT dan usaha tetap akan dapat menerima itu, dan nanti akan ada penjelasan mengenai nota terkait dengan BUT. Next. Ini penjelasan sedikit tentang customer landing portal. Ini kami sudah menyediakan layanan pelanggan, memudahkan untuk teman-teman berhubungan dengan kami, dengan platform layanan pelanggan. Juga ada support center untuk mengurangi kesulitan teman-teman ketika akan berhubungan dengan Pelindo. Next. Ini Pelindo integrasi customer portal ini adalah landing page yang dapat diakses oleh pengguna jasa Pelindo terhadap layanan di 4 regional Pelindo. Ini dapat teman-teman sekalian dapat mengunjungi customer portal.pelindo.co.id. Kemudian landing page sistem layanan Pelindo ini memiliki 5 pilihan menu utama, yaitu informasi integrasi Pelindo, user manual, registration info, FAQ, dan kontak support center. Ini dapat Bapak lihat nanti langsung di customer portal pelindo.co.id. Kemudian next ya.
Nanti akan ada video yang akan disampaikan. Kemudian mekanisme dan format penerbitan nota. Next. Penyesuaian nota pelindung terintegrasi ini sudah next ya. Next. Ini akan dilakukan terhitung mulai 1 Oktober 2021. Ini akan ada penyesuaian NPWP, nama dan alamat dari nota existing, kemudian faktur pajak akan ada penyesuaian. Tetap nomor faktur akan existing akan digunakan, tetapi akan ada penyesuaian, ada kode P1, P2, P3 dan selanjutnya. Kemudian terkait dengan tadi sudah saya sampaikan untuk BUT ini ada penggunaan jasa memiliki sebagai perwakilan Indonesia ini untuk pembebasan PPN. Ini teman-teman telah ada ini surat dari masing-masing pelindo ke Bapak Ibu sekalian. Apabila nanti ada ketidakjelasan dapat menghubungi teman-teman di pelindo masing-masing. Kemudian surat sudah kita sampaikan. Khusus untuk anak perusahaan pelindo 1, 2, 3, 4 nanti akan ada penambahan member of pelindo. Artinya akan ada standarisasi format nota baik itu di induk maupun di anak. Ini next plan yang akan dilaksanakan. Next. Perubahan format penerbitan nota pada 1 Oktober 2021 ini ada penyesuaian profil, ini kemudian ada nomor faktur pajak, informasi profil pelanggan, ini kemudian materi dan footer dari penambahan members of pelindo. Ini yang nota yang akan diterbitkan atas layanan yang dilakukan mulai tanggal 1 Oktober. Jadi yang endingnya layanan sudah melewati tanggal 1 Oktober, maka notanya akan baru. Next. Ini sama. Next terus. Perlakuan nota dan pranota. Jadi ketika pekerjaan selesai tanggal 1 Oktober, maka ini akan menggunakan nota baru yang akan diterbitkan setelah pranota selesai. Jadi kalau pekerjaan dilakukan pada tanggal 30 atau tanggal 29 September dan selesai tanggal 1 Oktober, maka itu akan masuk dengan nota baru. Tetapi kalau yang mulainya 1 Oktober sudah pasti itu menggunakan nota yang baru. Kemudian perlakuan koreksi nota. Koreksi nota ini kami harapkan teman-teman sekalian pengguna jasa sudah menyampaikan adanya apabila ada koreksi nota atas nota yang sudah terbit untuk bulan Juli dan Agustus agar segera disampaikan ke kami maksimal tanggal 30 September. Kami tahu teman-teman memerlukan koreksi nota ini juga terkait dengan kewajiban pembayaran PPN yang ada batasan masa kedaluarsa. Kemudian yang kedua, untuk nota yang terbit tanggal September, kita akan memberikan batasan waktu sampai 15 Oktober untuk dilakukan koreksi nota. Di masing-masing regional akan ada tim ya, tim untuk membantu baik internal maupun eksternal dalam masa integrasi ini apabila ada hal yang terkait ada permasalahan di masing-masing regional 1, 2, 3, 4. Pakai Surabaya, Belawan, Jakarta, dan Makassar. Tahun yang akan datang dalam proses integrasi ini. Dukungan dan bantuan, informasi, masukan dari Bapak Ibu sekalian sangat kami harapkan. Karena keberhasilan dari proses integrasi ini memerlukan dukungan, memerlukan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Yang terbaik adalah suara pelanggan. Jadi pelanggan bicara apa itu yang harus kita dengarkan. Yang terbaik adalah kita bisa memberikan layanan sesuai kebutuhan pelanggan, mendekati kebutuhan pelanggan. Nah, harapan saya silahkan Bapak memberikan masukan terhadap proses ini, apa-apa yang baik, yang perlu
dipergunakan atau dilakukan di Pelindo diintegrasi. Apa yang sudah baik di Pelindo 1 kita bawa ke atas, apa yang sudah baik di Pelindo 2 kita bawa ke atas, menjadi program dari Pelindo Bersatu. Dan ini harapan kita semua. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putut tadi sudah memberikan pemaparannya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, Pak Putut mohon izin juga sebelum kita masuk ke sesi Q&A, kita akan menyaksikan salah satu tayangan video berikut ini yang akan kami putarkan untuk Bapak Ibu sekalian. Video ini merupakan video tutorial Customer Portal. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Baik Bapak Ibu, itu dia tadi kita telah saksikan bersama video tutorial Customer Portal yang sudah Bapak Ibu saksikan bersama-sama melalui layar Bapak Ibu masing-masing, baik melalui Zoom webinar maupun di link YouTube pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi Q&A. Sesaat lagi saya akan membacakan pertanyaan Bapak Ibu yang telah masuk melalui Slido. Namun izinkan saya memanggil kembali dan untuk bisa bergabung bersama saya di screen YouTube maupun Zoom webinar di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Putut. Baik, Bapak mohon izin kita akan masuk sesi Q&A ya Bapak ya? Baik Bapak, untuk pertanyaan pertama Bapak izinkan saya membacakan pertanyaan pertama yang sudah masuk melalui Slido. Ini ada dari Bapak Nur Hadi dari PT Toyota Astra Motor. Beliau ingin menanyakan Bapak, nantinya setelah adanya merger dari Pelabuhan Indonesia 1 sampai dengan 4 Persero, Pelabuhan Patimban akan berada di klaster apa? Lalu pelayanan seperti apakah yang akan diberikan setelah nanti adanya merger dari Pelabuhan Indonesia 1, 2, 3, dan 4 Persero. Bagaimana Pak Putut? Apakah sudah bisa dijawab? Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Nur Hadi dari Toyota Motor. Jadi Pelabuhan Patimban ini memiliki operasional yang pertama dari terminal, yang satunya adalah peti kemas. Tentu operator terminal akan disesuaikan dengan holding masing-masing ya. Kalau kita bicara
karakter nominal, ya kita bicaranya subholding non peti kemas. Jadi kalau yang atau yang multi terminal. Tapi kalau kita bicara mengenai peti kemas, tentu akan bicara dengan subholding peti kemas. Kita sesuaikan di operatornya adalah di masing-masing subholding tersebut. Ini yang dalam pengoperasiannya. Gini Mbak. Sedangkan layannya ke depan pasti kita sedang menyiapkan layanan di Patimban ya. Kalau kita bicara layanan di Patimban ya. Kalau sudah ngomong terintegrasi ya, layanannya akan seperti layanan di IKT lah. Bapak Ibu sekalian sudah menjadi customer di sana, mungkin kita kurang lebih layanan akan seperti itu. Silakan Mbak. Siap Bapak, baik izin Bapak, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Tadi untuk pertanyaan dari Bapak Nur Hadi dari PT Toyota Astra Motor. Berikutnya Bapak, ini pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Dewi, Pak Putut, dari Temas Shipping. Bagaimana beliau ingin bertanya terkait segmentasi klaster peti kemas dengan dua pertanyaan sebagai berikut. Untuk pertanyaan pertama terkait PPh 23 yang masih harus di reimburse, bagaimanakah tata cara reimburse nantinya Bapak ketika sudah terjadi merger? Kemudian selanjutnya berkaitan dengan RKIP atau SKTD bebas PPN 2022, apakah harus dari tim beliau yang mendaftarkan ke kantor pajak? Seperti itu pertanyaannya. Baik, mohon izin Bapak, boleh saya mengundang Ibu Heni Dwi Rohmata selaku ASM untuk bisa membantu Bapak? Baik, izin Boleh, Bapak. Baik. Silakan. Siap. Izin Pak Putut, kita akan undang Ibu Heni selaku ASM, Ibu Heni Dwi Rohmata. Baik, dari ASM Perpajakan PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero. Baik, silakan kepada Pak Putut dan Ibu Heni, kami persilakan. Oke, Bu Heni suaranya silakan, bisa ya. dicek? Ibu, izin? Bu Heni? Iya. Boleh cek dulu suaranya Ibu? Oke. Baik, itu dia tadi pertanyaan dari Ibu Dewi, Bapak Ibu semuanya. Boleh Ibu Hani, boleh dicek lagi mikrofonnya? Baik, saya bacakan terlebih dahulu kembali pertanyaannya dari Ibu Dewi, Temas Shipping, yang bertanya terkait klaster peti kemas. Pertanyaan yang pertama, untuk PPh 23 yang masih harus di-reimburse, bagaimanakah tata cara reimburse-nya? Kemudian pertanyaan kedua, untuk RKIP atau SKTD bebas PPN 2022, apakah dari tim beliau yang harus mendaftarkan ke kantor pajak? Mohon untuk arahannya kami persilakan kepada Bapak Putut dan juga kami persilakan kepada Ibu Heni dari Pelindo 3 bisa untuk memberikan jawaban. Silakan. Baik, sambil menunggu kami informasikan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh menuliskan di slide. Silakan Pak Putut. Ya Pak. Terima kasih Ibu Dewi dari Temas. Yang reimburse terhadap aktivitas perpajakan ini akan nanti tetap dilakukan kepada perusahaan yang sekarang melakukan. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu mengajukan kejadian ini ada di Pelindo 2 ya, atau di IPC TPK ya, Ibu lakukan di sana. Tidak ada yang berubah dengan proses reimburse ini. Jadi tetap, nah kecuali untuk tahun 2022, untuk tahun 2022 kami akan memberikan informasi lebih lanjut lah prosesnya untuk tahun 2002, karena rencana tahun 2022 semuanya akan untuk peti kemas akan sudah dihandle oleh subholding peti kemas. Ini akan kami setelah ini apabila subholding peti kemas sudah beroperasi akan dilakukan pertemuan dan sosialisasi tersendiri terbatas kepada pengguna jasa peti kemas baik domestik maupun internasional. Dan bagaimana seperti yang teknis yang Ibu tanyakan tadi akan kita berikan penjelasan lebih lanjut ketika nanti subholding peti kemas itu berjalan. Saya kira itu Mbak.
kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Memang ini adalah salah satu topik yang harus dipersiapkan ya Bapak Ibu, tentunya dalam kegiatan sosialisasi ini, dalam persiapan untuk penggabungan PT Pelabuhan Indonesia 1, 2, 3, dan 4 Persero menjadi satu Pelindo. Untuk berikutnya Bapak, ini ada pertanyaan dari PT Samudra Agencies Indonesia membahas mengenai persiapan nantinya ketika sudah merger menjadi satu Pelindo. Pertanyaannya adalah bagaimana bentuk pelayanan terhadap customer setelah nantinya tidak terpisah lagi antara masing-masing Pelindo namun menjadi satu Pelindo. Seperti apakah pelayanan yang akan diberikan kepada customer nantinya? Demikian untuk pertanyaannya Pak Putut, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Ini untuk peningkatan pelayanan dan standarisasi ini ya dari Samudra Agency. Jadi nantinya standari layanan ini tentu dimulai dari fasilitas seperti kedalaman, kemudian peralatan, produktivitas, pola operasi, sistem. Ini akan distandarisasi. Jadi sehingga ketika nanti Bapak berhubungan dengan terminal di Belawan sampai di Sorong itu layanannya sama, sistemnya sama. Dan Bapak Ibu sekalian tidak perlu berhubungan dengan banyak orang atau banyak sistem. Cukup satu, sistemnya sama sehingga data customer-nya ada satu. Yang akan database customer ada satu yang akan dipergunakan untuk seluruh operasi terminal, seluruh layanan terminal yang dioperasikan oleh Pelindo terintegrasi ini, baik layanan itu kalau kita bicara peti kemas ya kita bicaranya di Pak Kodim Peti Kemas. Kurang lebih nanti akan ada satu database. Jadi kalau teman-teman bapak-bapak ini ada Samudra Agency database, sehingga database ini single database yang akan dipakai untuk seluruh Pelindo. Jadi pola layan, kemudian pola operasi kapal, pelayanan operasi kapal, seluruh layanan akan sama. Jadi Bapak akan mengalami ada experience yang sama, baik itu di ujung Belawan, Aceh untuk pelayanan kapal sampai dengan Papua. Jadi yang terbaik, layanan yang sesuai kebutuhan pelanggan yang akan kita hadirkan. Kurang lebih itu. Tapi teman-teman ini ada Direktur Operasi 1, 2, 4. Monggo silakan kalau ada yang menambahin. Pak Ridwan, Pak Muarif, Bu Rima, Pak Haji. Baik. Bila Baik, ada Pak masukan? Putut. Ya. Kami juga menambahkan Pak terkait pelayanan Pak. Silakan Bapak. Halo, tes. Ya, suaranya sudah terdengar Bapak, izin. Baik, silakan Bapak bila ingin Halo, menambahkan. Ya. Oke. Baik, dari kami yang bertanggung jawab di operasional memastikan bahwa pasca merger nanti dipastikan seluruh pelayanan operasional mulai dari pelayanan dari sisi kapal, terminal dan pendukung lainnya dipastikan semua aman, lancar seperti biasa. Nah, dengan penggabungan ini harapannya tadi sampaikan oleh Pak Arif Hartono, Pak Putut, kita punya standar pelayanan yang sama. Selama ini pelayanan berbeda-beda, standar kecepatan beda-beda, bahkan dalam proses untuk pertukaran data pun beda-beda. Dengan penggabungan ini, nanti kita dari Sabang sampai Merauke, mulai dari mainport yang besar-besar, punya standar pelayanan atas pelayanan kapal dan seterusnya akan kita ukur dengan kecepatan yang sama. Dan pastinya menyesuaikan dengan kapasitas masing-masing pelabuhan. Terkait tema sekarang bicara tentang digitalisasi, terus terang kita manfaatkan dalam konteks penggabungan ini. Ya, kita manfaatkan dari Sabang sampai Merauke ke kontak satu person, ke satu section. Jadi mulai dari permohonan penyandaran kapal sampai pengiriman data manifest untuk storage-nya dan seterusnya, kita ke satu tempat, jadi nggak perlu bermacam-macam. Dan ini insya Allah akan memberikan kemudahan, ya, memotong birokrasi yang selama ini terjadi dalam pelayanan kita.
kami dari operasi 1, 2, 3, dan 4 sudah sepakat bersatu ya untuk memberikan pelayanan yang sama, baik tadi peti kemas, non peti kemas, marine, dan seterusnya. Terima kasih Pak Putut. Ya, sudah ditambahkan juga Tambah dikit, untuk Pak. Pak Muarif. Ya, silakan Bapak, silakan tambahkan. Oke, Pak Arief, Pak Putut, Pak Arif, ini saya Aji dari Pelindo 4, Ibu. Jadi kalau tadi Pak Putut dan Pak Muarif menyampaikan bahwa layanan itu ada 1, 2, dan 3 dan 4. Selain itu juga mungkin Pak Putut beberapa kali diskusi kita bahwa karena ini kita bersatu 1, 2, 3, dan 4, nanti juga kita bisa menawarkan layanan paket kan gitu Pak Putut ya. Dari sisi komersialnya itu tentu sangat dimungkinkan gitu. Kalau sekarang selama ini mungkin agensi Indonesia tadi cuman bergerak di barat saja, itu dengan Pelindo 1, kemudian ada yang di tengah di Pelindo 3 sendiri dengan Pelindo 3. Ini karena kita bersatu maka 1 dan 3 sudah tidak ada lagi adanya Pelindo, maka itu bisa kita paketkan layanannya secara komersial kan gitu ya Pak Putut ya. Nah nanti tentu kita eksplor bersama-sama apakah dari sisi volume ataukah mungkin dari sisi Bapak butuh requirement tertentu. Misalnya kalau kami di Pelindo 4 ini Pak yang selalu dikeluhkan oleh teman-teman pelayaran kan ke timur itu penuh, ke barat nanti kosong. Nah ini hal-hal kayak gini nanti bisa kita eksplor bersama bagaimana supaya jenis penyatuan komersial apa yang bisa kita berikan supaya Bapak menjadi lebih kompetitif, lebih maju, sehingga kami pun juga bisa menikmati kemajuan Bapak dengan cara membantu memberikan paket layanan secara komersial. Demikian secara umum Pak Putut. Pak Muarif, terima kasih. Tadi kita sudah dengarkan tambahan Bapak Ibu semuanya dari Bapak Muarif selaku Direktur Operasi dari PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero dan Bapak Muhammad Aji selaku Direktur Operasi dan Komersial dari PT Pelabuhan Indonesia 4 Persero. Bagaimana mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu Direktur Operasi dan Komersial lainnya dari Pelindo 1 sampai dengan 4 mungkin yang ingin menambahkan kembali? Baik, bagaimana Pak Putut? Baik, terima kasih. Kami dari Pelindo 1 mungkin sama ya dari Pelindo 1 karena ini memang sudah akan terjadi merger. Pada prinsipnya untuk pelayanan tidak akan ada permasalahan karena memang akan tetap berlaku sebagaimana biasa yang ada. Nah komitmen kami pada saat merger dari Pelindo 1 juga akan memberikan pelayanan sebagaimana biasa dan kami juga berharap komunikasi yang baik nantinya antara Pelindo 1 dengan customer kami yang ada di Pelindo 1 yang nanti akan menjadi Pelindo juga akan kami harapkan mungkin dukungan yang paling penting yang kami harapkan sehingga nanti pelayanan bisa berlangsung baik sama dengan di Pelindo 2, 3, dan 4. Mungkin itu ya tambahan dari kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak, tadi juga sudah ditambahkan. Bagaimana mungkin Bapak Ibu yang lain? Apakah mungkin ada tambahan atau saya kembalikan bagaimana Pak Putut? Oke, baik. Baik Bapak, boleh izin Bapak Ibu sekalian kita izin untuk masuk ke pertanyaan berikutnya. Baik. Terima kasih Pak Ridwan atas masukannya juga. Baik Bapak Ibu kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Pak Putut ini ada satu pertanyaan sekaligus masukan Bapak. Ini dari Cap Alimudin dengan klaster shipping line dari divisi Insa Jaya. Nah beliau memiliki usulan sekaligus pertanyaan Bapak. Apakah itu bisa nanti diwujudkan ketika sudah terjadi merger menjadi satu Pelindo? Usulan dari beliau adalah apakah nanti dapat diberlakukan single tarif untuk seluruh regional serta untuk posting CMS cukup di satu tempat saja. Namun bisa diakses untuk di seluruh regional Pelindo apabila kapal dari Cap Alimudin ini nanti dan tim bisa masuk ke satu regional wilayah Pelindo integrasi. Bagaimana tanggapan Pak Putut terkait salah satu usulan yang disampaikan oleh Cap Alimudin ini? Silakan Pak Putut. Terima kasih Cap Alimudin atas masukannya. Terkait dengan pemberlakuan single tarif ini akan jadikan catatan kami Pak untuk kita kaji dan tentu ini harus komplain juga dengan regulasi yang ada, tapi kami coba akan usulan ini kita akan memang memudahkan
Dan untuk implementasinya ini yang akan kita diskusikan dengan teman-teman asosiasi juga. Sedangkan untuk CMS saya pikir memang nantinya akan seperti itu, cukup dengan satu CMS di Jakarta umpama yang akan digunakan oleh seluruh regional, apakah di Makassar, Medan dan selanjutnya. Memang di tahap awal tetap seperti yang sekarang, tetapi ke depan memang hanya akan ada satu untuk CMS ini dan bisa diakses di seluruh Pelindo 1, 2 di regional 1, 2, 3 dan 4. Saya kira itu Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Putut atas jawabannya. Tadi sudah menjawab pertanyaan dari yang sebelumnya ya, dari yang sudah diberikan dan sudah disampaikan jawabannya oleh Bapak Putut. Izin Bapak, kita akan masuk ke penanya berikutnya. Untuk pertanyaan yang sudah masuk melalui slide, ini ada dari PT Citra Shipyard dengan Cluster Marine Services dengan pertanyaan sebagai berikut. Bagaimanakah Bapak nanti apabila masih ada transaksi yang masih belum diselesaikan oleh salah satu Pelindo sebelum merger, apakah nantinya akan dialihkan ke pusat atau tetap pada Pelindo awalnya? Nah, terkait pertanyaan berikut kami persilakan kepada Bapak Putut untuk bisa menjawab. Silakan Bapak. Transaksi yang sudah terjadi silahkan diselesaikan di mana transaksi tersebut berada, atau kalau transaksi di Makassar ya selesaikan di Makassar. Sedangkan pengalian dari Pelindo 4 ke Pelindo 2 itu adalah terkait dengan legalitas ya, jadi tidak akan mempengaruhi transaksi dengan Bapak Ibu sekalian. Silahkan diselesaikan di tempat di mana transaksi tersebut terjadi, dan sampai batas kapan diselesaikan itu tidak akan mempengaruhi prosesnya. Artinya Ibu selesaikan di Makassar, di Medan, ataupun di Palembang, selesaikan di sana. Dan itu akan menjadi bagian dari proses internal di Pelindo 1, 3, dan 4 untuk mengalihkan itu menjadi bagian transaksi di Pelindo 2. Itu Mbak, silakan Mbak. Ya Bapak, terima kasih atas jawabannya Bapak. Izin selanjutnya kita akan masuk ke penanya berikutnya yang sudah masuk melalui slide yang akan saya bacakan. Pertanyaan berikutnya ada dari Bapak Widi Nugraha dari PT Forecastle Indonesia yang ingin bertanya dengan segmentasi klaster peti kemas. Pertanyaannya nanti Bapak, ketika sudah terjadi merger, tidak ada pembagian dari Pelindo 1, 2, 3, atau 4, namun menjadi satu Pelindo, nantinya bagaimanakah dengan sistem yang digunakan pada setiap tempat seperti di Jakarta, Medan, atau Surabaya? Apakah nantinya akan ada standarisasi sistem yang digunakan? Demikian pertanyaannya Bapak, silakan kepada Bapak Putut untuk bisa menjawab. Terima kasih. 1 Oktober tetap menggunakan sistem apa yang ada sekarang. Dan secara bertahap, seperti yang kami sampaikan, nanti akan ada standarisasi sistem. Tetapi pasti memerlukan waktu dan tentu memerlukan proses dan waktu untuk implementasinya. Ke depan akan ada standarisasi dari ujung ke ujung, apakah itu layanan kapal, apakah itu layanan terminal, semua akan ada standarisasi. Tetapi tidak pada tanggal 1 Oktober. Begitu. Terima kasih. Teman-teman kalau mau menambahin silakan. Baik, kami persilakan pada Bapak Baik, Pak Ibu. Putut. Silakan, Bapak. Mari, monggo. Mari, monggo. Baik, saya tambahkan Bu. Jadi sebenarnya gini, even sebelum merger Pelindo 1, 2, 3, dan 4, kita punya inisiatif kemarin itu standarisasi proses operasi. Ya, standarisasi terkait apa saja? Pertama adalah kompetensi orangnya. Kedua, struktur organisasinya. Ya. Berikutnya adalah standarisasi atas sistemnya. Nah, sistem kita lagi-lagi ada sistem di kapal, ada di terminal. Nah, beberapa terminal kemarin kita udah coba bangun standarisasi proses. Contoh di Makassar Newport, teman-teman shipping pasti udah merasakan yang kemarin standar berapa hari, sekarang menjadi berapa hari. Teman-teman di Ambon pun sama. Jadi beberapa terminal sudah kita coba set up transformasi gitu, dan pastinya akan kita kunci dengan TOS yang standar. Karena ini bicara connectivity Sabang sampai Merauke.
Jadi akhirnya kita menetapkan strategi bahwa single toss harus jalan. Ya, ke depan pasti sama. Jangan sampai orang mengajukan permohonan di Medan bahasanya apa, kemudian di Surabaya bahasanya apa. Jadi satu bahasa, satu sistem. Nah, kepentingannya adalah selain membangun connectivity informasi ini, kami di operasional, para operator kami, para planner kami, para user kami pun mudah untuk dipindah-pindahkan. Karena kita saling support atas resources, sharing resources dilakukan. Makanya standarisasi kompetensi orang kita lakukan, kemudian sistem pun sama, dalam pelayanan akhirnya sama. Dan kami pun membangun sistem nanti pelayanan ini terkait teknologi IT, ini pun sama, karena terkait nanti apa? KPS kami, OPS kami. Dan inilah konsep single toss, bahkan billing kami pun nanti samakan, namanya single billing. Nah, spirit Pelindo Bersatu lagi-lagi adalah kita memberikan pelayanan yang sama ke customer, pastinya atas proses yang sama. Nah, ini tantangannya cukup panjang gitu ya. Tetapi fokus kami clear, kami akan prioritas tahun pertama ke Menpot, Belawan, Jakarta, Surabaya, Makassar, dan kami dorong ke Ambon sampai Sorong. Demikian, Bu. Atas tambahan tadi sudah jawabannya juga sudah membantu menjawab juga. Izin mungkin ada tanggapan dari Direktur Operasi dan Komersial lainnya dari PT Pelabuhan Indonesia 1, 3 dan 4, kami persilakan. Baik, bila tidak ada izin Bapak Ibu sekalian dan Pak Putut, izin kita lanjutkan untuk penanya selanjutnya ya Bapak ya. Baik, Bapak ini sudah ada penanya berikutnya sudah masuk melalui slide. Bapak ini ada dari Bapak Yusuf dengan pertanyaan sebagai berikut. Tadi telah kita saksikan bersama tayangan terkait customer portal, tutorial untuk customer portal. Namun pertanyaannya, mengapa saat ini website customerportal.pelindo.co.id masih belum bisa diakses? Pertanyaan berikut mungkin kami persilahkan kepada Bapak Putut dan juga bisa kami undang juga untuk bisa membantu menjawab kepada Ibu Uli Dani Desrina untuk bisa membantu menjawab pertanyaan berikut. Silakan kepada Bapak Putut dan Ibu Uli Dani Desrina bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Yusuf berikut ini. Untuk pertanyaannya, sekali lagi terkait website dari customerportal.pelindo.co.id yang masih belum bisa diakses, yang tadi sudah kita saksikan bersama tayangannya terkait tutorial customer portal. Baik, silakan kami langsung persilakan kepada Bapak Putut dan Ibu Uli Dani Desrina untuk bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Yusuf berikut. Silakan. Uli mau jawab? Silakan Uli. Silakan Ibu Uli. Siap, Pak Dirops, terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf atas pertanyaannya. Kami sampaikan Bapak bahwasanya untuk customer portal memang saat ini belum bisa diakses publik ya Pak ya, karena kami akan go live pada tanggal 1 Oktober 2021 bersamaan dengan tanggal legalitas terbentuknya Pelindo Bersatu Bapak. Jadi mohon izin Pak, nanti kami akan informasikan kembali juga. Untuk 1 Oktober 2021 itu Bapak sudah bisa mengakses customerportal.pelindo.co.id. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Uli Dani. Tadi sudah menjawab. Bagaimana Pak Putut? Apakah ingin ada tambahan terkait menjawab pertanyaan dari Bapak Yusuf? Jadi memang semuanya baru akan go live tanggal 1 Oktober. Kita tunggu Pak, nanti silakan dibuka nih tanggal 1. Customer portalnya tanggal 1 Oktober. Silakan Mbak Rima, dilanjut. Baik, siap Pak Putut. Ibu Lidani izin kita akan lanjut ke penanya berikutnya yang sudah masuk melalui slide. Baru saja kita membahas terkait website dari customer portal. Masih dengan topik yang sama Pak Putut, beliau juga bertanya terkait dengan customer portal. Pertanyaan dari Ibu Dianti dari EMKL PT LNJ. Nah, beliau bertanya Bapak terkait customer portal ini, apakah nantinya untuk user dan password ini masih sama ataukah harus registrasi ulang kembali? Jadi terkait customer portal, izin Pak Putut, saya juga mengundang kembali Ibu Uli Dani Desrina untuk bisa membantu menjawab juga terkait pertanyaan user dan password yang apakah masih sama ataukah harus registrasi ulang dari Ibu Dianti. Silakan kepada Bapak Putut dan Ibu Uli Dani untuk bisa menjawab. Silakan. Baik,
Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada tambahan terkait pertanyaannya? Untuk jawaban dari pertanyaan yang telah disampaikan? Cukup. Cukup. Baik Bapak. Izin untuk kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu izin. Untuk pertanyaan berikutnya ini akan disampaikan terkait locking system. Nah, pertanyaan ini, apakah locking system akan berlaku di seluruh Pelindo ketika nanti sudah bergabung menjadi satu Pelindo, yaitu baik di Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Langsung saja kami persilakan kepada Bapak Putut untuk bisa menjawab pertanyaan berikut. Silakan Bapak. Tanggal 1 Oktober locking system masih akan tetap berlaku di Pelindo 3. Di wilayah Pelindo 3 masih berlaku yang regional 3, sedangkan 1, 2, dan 4 masih belum akan diberlakukan, masih apa yang ada sekarang. Kita belum standarisasi seperti locking system, standarisasinya juga akan dilakukan nanti bertahap. Tidak, kita bicara tidak pada tanggal 1 Oktober. Tapi kalaupun nanti ada perubahan pemberlakuan standarisasi locking system secara nasional, kami akan kembali mengundang Bapak Ibu untuk sosialisasikan rencana tersebut, tapi tidak pada tanggal 1 Oktober. Terima kasih Mbak Mira, silakan Mbak Rima. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bapak ya. Sudah ada pertanyaan yang masuk kembali melalui Slido. Untuk pertanyaan berikutnya ini membahas terkait sistem pembayaran. Jadi untuk pertanyaannya Bapak Putut, nantinya setelah menjadi merger satu Pelindo, apakah ada perubahan mengenai sistem pembayaran, nomor rekening, dan nama bank? Demikian untuk pertanyaannya Bapak, silakan kepada Bapak Putut, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Bapak. Tanggal 1 Oktober tidak akan ada perubahan nomor rekening, nama bank, dan semua yang terkait dengan proses pembayaran kepada Pelindo. Semua masih menggunakan yang ada sekarang 1 Oktober. Tetap sebagaimana Bapak Ibu sekarang lakukan itu akan sama. Termasuk CMS segala semua akan sama. Perubahan menunggu akan ada dilakukan, tapi tidak pada tanggal 1 Oktober. Silakan Mbak Rima. Selanjutnya Masih izin sama. Bapak. Baik. Bapak izin kita akan lanjutkan. Ini ada pertanyaan berikutnya masuk ke segmentasi cluster shipping line. Ini adalah pertanyaan yang masuk dari Slido adalah dari Bapak Indra dari Karana Line Belawan. Bapak, mohon izin penjelasan. Beliau meminta penjelasan tentang kredit limit setelah penggabungan menjadi satu Pelindo, supaya nantinya setelah penjelasan ini disampaikan tidak ada kendala terkait pelayanan kapal. Nah, terkait pertanyaan ini mohon izin Bapak, saya juga ingin mengundang ya untuk salah satu penjawab selain Bapak Putut, yaitu dari Bapak Valdi Saputra. Izin ya Bapak. Baik, kita akan undang Bapak Valdi Saputra untuk bisa membantu menjawab juga bersama dengan Bapak Putut terkait pertanyaan dari Bapak Indra dengan segmentasi cluster shipping line terkait penjelasan kredit limit setelah penggabungan merger satu Pelindo untuk pelayanan kapal yang semakin baik dan tidak terkendala. Demikian kami persilakan kepada Bapak Putut dan juga Bapak Valdi Saputra untuk bisa membantu menjawab. Silakan. Ya. Izin Pak Putut, coba saya sampaikan apa yang menjadi pertanyaan dari teman-teman pengguna jasa di Pelindo 1. Terima kasih Bu Rima. Yang pertama saya tegaskan kembali apa yang disampaikan Pak Putut bahwa kebijakan existing masih berlaku di masing-masing Pelindo 1 sampai dengan 4, Bu Rima. Jadi seperti yang tadi Pelindo 3, kalau memang ada TOP, SCF itu masih berlaku di Pelindo 3, begitu juga dengan Pelindo 1 terkait dengan kredit limit masih berlaku di Pelindo 1 sebagaimana kebijakan existing. Terkait dengan apakah kredit limit ini akan disinkronkan atau dikaitkan dengan pelayanan di Pelindo yang lain, sementara kita tidak lakukan itu Bu Rima karena memang sistem database kita yang belum tersentralisasi. Mungkin itu yang dapat saya berikan penjelasan Bu Rima. Terima kasih. Putut ada tambahan jawaban, silakan Bapak. Cukup Mbak Rima, jelas. Baik, cukup ya Bapak ya. Baik, izin Bapak Valdi dan juga Bapak Putut, kita akan masuk ke penanya berikutnya.
Ini ada pertanyaan berikutnya terkait nantinya ketika sudah 1 Oktober Bapak Ibu semuanya, jika ada kegiatan mulai tanggal 30 September 2021 dan selesainya adalah tanggal 1 Oktober 2021, bagaimanakah bentuk notanya nanti Bapak? Baik, langsung kami persilakan kepada Bapak Putut dan kami undang juga Ibu Maslah Khodimah Siregar untuk bisa turut membantu menjawab pertanyaan terkait nota berikut. Silakan kepada Ibu Maslah Khodimah Siregar dan Bapak Putut untuk bisa menjawab pertanyaan berikut terkait nota ketika kegiatan masih berjalan di 30 September 2021 dan selesainya baru pada saat tanggal 1 Oktober 2021. Silakan Ibu Maslah Khodimah Siregar dan Bapak Putut untuk bisa menjawab. Silakan. Ya, izin Pak Dirab. Nah, untuk kegiatan yang dimulai di tanggal 30 September dan kegiatannya selesai di tanggal 1 Oktober 2021, maka notanya akan terbit dengan menggunakan format baru. Kuncinya adalah apakah kegiatannya selesai di per 30 September jam 23 atau jam 23.59 WIB. Jika selesai di jam 23.59 WIB 30 September 2021 dan notanya diterbitkan di Oktober, maka dia akan menggunakan format nota yang lama. Tapi jika kegiatannya per 23.59 tanggal 30 September 2021 belum selesai dan notanya terbit di 1 Oktober dan ke atas, maka dia akan menggunakan format nota yang baru. Demikian Pak Dirab, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Kita lanjutkan. Silakan Bapak Putut terlebih dahulu bisa memberi jawaban tambahan atau seperti apa Bapak, silakan. Cukup Mbak Rima, monggo, sudah jelas. Baik, sudah cukup jelas ya Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu kita akan persilakan untuk pertanyaan yang sudah masuk kembali. Nah, kita akan sortir terlebih dahulu untuk pertanyaan yang masuk. Selanjutnya ada dari Bapak Daniel Tanjung. Bapak Daniel Tanjung dari Sari Dumai Sejati ingin bertanya terkait klaster peti kemas dan curah dan marin. Langsung ketiganya Bapak ya. Pertanyaan adalah sebagai berikut, apa kriteria keberhasilan dari merger ini? Dengan sistem sekarang satu pintu untuk curah dan peti kemas saja sudah terasa panjang untuk birokrasi terkait pelayanannya Bapak Ibu semuanya. Jadi ingin bertanya terkait keberhasilan dari nantinya ketika sudah merger menjadi satu Pelindo. Seperti apa Bapak? Silakan kami persilakan kepada Bapak Putut untuk bisa menjawab. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Tentu kita punya target-target untuk keberhasilan merger. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kami contohkan peti kemas. Kami contohkan peti kemas 80% customer kita ini sama. Tetapi Bapak mengalami experience yang berbeda ketika berhubungan dengan Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, Pelindo 4. Tentu satu dan lain ada kekurangan, ada kelebihan, dan ini beda. Nah, harapannya dengan merger ini Bapak, apa tujuannya bahwa Bapak hanya akan berhubungan dengan satu peti kemas, hanya dengan satu tangan, satu manajemen, dari ujung ke ujung selesai. Ada satu sistem, sekarang ini sistemnya berbeda. Nah ini tentu akan memberikan bahwa kemudahan kepada customer, bahwa Bapak mengurus operasional atau komersial di Papua ya cukup di satu tempat, di Aceh juga tetap satu. Termasuk kalau kita bicara curah lah. Pemain curah kering dan curah cair ini 50-60% nasional sama, 50-60% sama customernya, apakah itu CPO, apakah itu BBM, apakah itu food and green, atau apakah itu curah-curah terkait batu bara, pemainnya sama. Nah ini dengan satu tangan maka di pintu-pintu layanan di terminal-terminal itu haram murni kegiatan operasional, standarisasi operasional, layanan operasional. Seperti kalau kita contohkan ya, kita punya cabang bank umpama. Bapak bisnis akan dinegosiasikan di satu pintu, sedangkan layanan operasional di semua outlet itu sama.
tapi dengan sistem dan standarisasi nasional. Jadi tujuannya adalah, targetnya adalah kemudahan. Kapan itu akan dicapai? Tentu kita punya timetable untuk menyelesaikan itu secara bertahap. Peti kemas yang akan dulu kita bangun, kemudian non peti kemas, marine dan logistik. Kita sampai dengan 4 tahun ke depan kita mesti menyelesaikan program ini semua. Harapannya tentu kemudahan kepada customer, itu nanti yang akan menilai customer apakah benar kita bisa memberikan sebuah layanan atau kemudahan kepada customer. Ini nyala. Mungkin ada tambahan, teman-teman silakan. Baik, Bapak, kami persilakan kepada Bapak Ibu dari Direktur Operasi dan Komersial dari PT Pelabuhan Indonesia 1, 2, 3, dan 4 yang ingin menambahkan. Kami persilakan. Pak Putut, Bu Rima, baik, boleh silakan. nambahkan ya? Boleh, Ya. Bapak, silakan Bapak. Ya, kalau boleh ini sedikit menambahkan, jadi begini Pak. Sekarang ini ada disparitas yang cukup besar lah gitu ya. Standar pelayanan di 1, 2, 3, dan 4. Salah satu mungkin yang bisa menyebabkan itu terjadi adalah satu masalah kemampuan dari pengelolaan personelnya sendiri yang juga tidak standar. Makanya kita ini Pak, yang tadi sudah disebut Pak Muarif, saya sendiri dari Pelindo 4 Pak, kami sangat terbantu bahwa pre-merger ini kami kemarin sudah melakukan transformasi yang dibantu oleh teman-teman dari Pelindo 2, karena di Pelindo 2 itu banyak sekali teman-teman yang talent cukup bagus, knowledge dan skillnya untuk meng-lift up standar pengelolaan terminal sesuai dengan standar internasional, sehingga kami terbantu sekali. Itu adalah bukti nyata bahwa dengan adanya merger itu pasti nanti di pelabuhan yang lain atau terminal, terutama di peti kemas di Pelindo dari Sabang sampai Merauke, itu akan dilakukan hal yang sama. Terus kemudian juga Pak, ada kemampuan investasi yang berbeda di antara Pelindo. Nah, di Pelindo 2 dan 3 cukup kuat, cukup strong secara finansial, sementara kami di Pelindo 4 sendiri ada limitasi untuk melakukan investasi, di mana investasi itu sangat kita butuhkan bagaimana supaya layanan itu bisa kita hadirkan kepada Ibu dan Bapak sekalian. Sehingga dengan kita ini bersatu, maka excess capacity yang ada di Pelindo 2 dan Pelindo 3 bisa kita distribusikan ke Pelindo yang lain. Misalnya di Pelindo 4 kita butuh tambahan QC dan lain sebagainya yang mungkin kami ini pengadaannya cukup lama karena ada limitasi, nanti bisa sangat terbantu. Demikian juga pengadaan sistem dan lain sebagainya, sehingga itu akan sangat mempercepat proses standarisasi dan peningkatan layanan, sehingga Ibu dan Bapak sekalian, terutama di shipping line itu pada akhirnya apa sih? Kita bisa memberikan layanan yang predictability-nya tinggi, atau kalau mau ultimate goal-nya adalah nanti Bapak itu akan kita bisa menghadirkan sistem window di seluruh terminal-terminal peti kemas di Indonesia, sehingga Bapak itu yang tadi dibilang Pak Putut, 43 dari Sabang sampai Merauke itu nanti bisa dikurangi karena apa? Karena apa? Di terminal-terminal itu semuanya bisa dipastikan berapa lama dia harus stay di sebuah terminal. Kalau sekarang ini masih belum bisa, mungkin di Priok bisa, di Surabaya bisa, di Timur belum bisa, di Belawan juga mungkin belum bisa. Kenapa? Karena itu tadi masalah capacity pengelolaan, baik itu dari sisi personil maupun mungkin kita butuh sistem dan investasi peralatan ataupun infrastruktur yang kita harapkan dengan bersatunya ini bisa lebih mudah untuk didistribusikan dari yang excess capacity kepada pelabuhan-pelabuhan yang limitasi kapasitinya tinggi. Demikian, Pak. Pak Haji, saya coba menambahkan sedikit Pak. Yang ditanyakan ukuran nanti berhasilnya seperti apa sih? Paling simpel secara operasional konkret adalah kita memastikan bahwa pelayanan ya di domestik nanti minimal operation modelnya tuh nggak beda jauh dengan internasional. Contoh teman-teman shipping line nggak perlu naruh petugas teli di dermaga. Ya, nanti kita pastikan pertukaran data IDBAPLI-nya secara online dan itu real time gitu. Jadi nggak perlu dicatat dengan kertas satu persatu, kemudian aplusan nanti datanya hilang. Terus hitung-hitungan jumlah realisasi bunga mat bermasalah, nggak ada lagi.
Ya, jadi standar pola operasi yang namanya world class kita terapkan ke domestik pula. Terus teman-teman yang selama ini mengajukan permohonan penyandaran kapal harus ke kantor, datang fisik, nggak perlu lagi. Cukup lewat email dan pelayanan akan dilakukan. Kemudian hal sederhana contoh tentang pembuatan SP2 aja atau receiving card, nggak perlu ke pelabuhan, nggak perlu datang, cukup transaksi online. Dan lagi-lagi standar yang kami pakai minimal ya mirip JCT, Koja, NTCT1, TPS Surabaya, dan kita berlakukan semua ini nanti. Itu yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Pak Mbak Rima. Ya Bapak, ya baik Bapak. Ya. Monggo. Udah. Ya, silakan. Apakah ini ditambahkan juga Pak Putut? Tadi sudah kita dengarkan ditambahkan oleh Pak Muarif selaku Direktur Operasi dari PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero. Ada tambahan lagi dari Bapak Putut? Silakan. Baik, cukup ya. Baik, Bapak Ibu, tidak terasa mohon izin Pak Putut untuk waktu sesi Q&A saat ini sudah habis. Dan tenang bagi Bapak Ibu yang belum sempat kami sampaikan pertanyaannya, dibacakan untuk bisa dijawab oleh Bapak Putut. Pertanyaannya sudah kami compile, sudah kami catat dan akan segera kami jawab dan kami kirimkan kepada email Bapak Ibu masing-masing. Baik, Bapak Putut, izin Bapak sebelum kita closing, kami persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Putut. Silakan, mungkin ada yang bisa disampaikan sebagai closing speech di acara hari ini. Silakan Pak Putut. Bapak Ibu pengguna jasa pelabuhan yang saya banggakan, ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN untuk menghadirkan sebuah pelabuhan atau sebuah perusahaan layanan pelabuhan baru yang memiliki kapasitas untuk memberikan perbaikan layanan dari ujung ke ujung. Jadi kita tidak saja bicara di Jawa, di Surabaya dan Jakarta, kita akan memberikan sebuah standarisasi layanan di seluruh Indonesia. Tentu harapan besar ini perlu dukungan dari Bapak sekalian. Saya sangat senang kalau ada masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian, karena suara pelanggan itulah yang harus kita dengarkan dan harus kita follow up. Itu yang tentu kami mengharapkan masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian, karena kondisi pelayanan yang sebenarnya dan bagaimana customer merasakan itu yang nantinya harus kita dapat berikan sesuai harapan dan kebutuhan pelanggan. Harapan besar ini tanpa bantuan dan support Bapak Ibu sekalian susah untuk dapat direalisasikan. Terima kasih. Tentu akan banyak PR dan pekerjaan besar yang akan kita lakukan dalam 1 tahun ke depan mulai 1 Oktober, dan mohon sekali lagi mohon support Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya akhiri. Saya kembalikan lagi ke Rima. Baik, siap. Terima kasih Pak Putut sudah memberikan closing statement hari ini. Izin kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Putut yang sudah memberikan pemaparan hari ini, yang sudah menjawab. Terima kasih juga untuk kepada Direktur Operasi dan Komersial dari PT Pelabuhan Indonesia 1, 2, 3, dan 4 Persero yang sudah menjawab. Tadinya menambahkan jawaban terkait hari ini dan disosialisasi penggabungan PT Pelabuhan Indonesia 1, 2, 3, dan 4 Persero menjadi 1 Pelindo. Baik, Bapak mohon izin sebelum nanti kita akhiri, saya ingin menyampaikan beberapa poin ya Bapak Ibu yang telah kita dapatkan dari pemaparan materi oleh Bapak Putut dan juga dari Bapak Ibu yang sudah bertanya dan telah dijawab pertanyaan pada sesi Q&A di acara sosialisasi hari ini. Dapat kita simpulkan Bapak Ibu semuanya bahwa penggabungan dari PT Pelabuhan Indonesia 1, 2, 3, dan 4 Persero tentunya dapat meningkatkan konektivitas maritim yang berimplikasi nantinya pada peningkatan efektivitas bisnis kita saat ini. Dan manfaat inilah yang nantinya akan dirasakan oleh seluruh perusahaan, melainkan tidak hanya perusahaan saja, namun juga pemerintah,
masyarakat pada umumnya dan juga untuk seluruh customer yang hari ini sudah hadir dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, baik yang bergabung melalui Zoom webinar maupun live YouTube di hari ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Suhartono yang telah berkenan hadir pada acara hari ini untuk membuka kegiatan sosialisasi pada hari ini. Dan sekali lagi Bapak Ibu, bagi yang belum terjawab pertanyaannya, kami akan catat dan sudah kami compile, nantinya akan kami berikan jawabannya langsung melalui email Bapak Ibu masing-masing. Sebelum kita akhiri, boleh kita foto bersama terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya. Kita akan foto bersama sebanyak 3 kali dan nanti akan saya pandu dengan 3 gaya Bapak Ibu semuanya ya. Baik, sudah siap Bapak Ibu? Oke, kita akan foto sebanyak 3 kali. Untuk gaya pertama kita gaya semangat bersama-sama dalam nantinya menghadapi penggabungan Pelindo dari 1, 2, 3, dan 4 menjadi 1 Pelindo. Oke, sudah siap? Bersama-sama kita angkat semangat kita Bapak Ibu. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya mungkin Pak Putut ada gaya Bapak, silakan. Gaya untuk hari ini bisa menyumbangkan gaya Bapak atau gayanya boleh bebas Bapak, silakan. Oke, boleh, sudah siap Bapak Ibu? Oke, kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, gaya terakhir Bapak Ibu semuanya, boleh bersama-sama kita bersama-sama gaya bahagia ya Bapak Ibu ya. Bersama-sama tunjukkan ke kamera masing-masing Bapak Ibu. Kita hitung sampai 3, yang live YouTube juga boleh ya, sampaikan ke kamera ya. Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh customer, asosiasi, mitra kerja, dan stakeholders dari Pelindo 1, 2, 3, dan 4 Persero yang telah hadir. Dan kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang luar biasa pada acara sosialisasi di pagi hari ini. Diharapkan Bapak Ibu dari hari ini nanti bisa mencapai tujuan kita, yaitu membangun ekosistem kepelabuhanan, kemaritiman, dan logistik untuk memberi nilai tambah bagi Indonesia kita tercinta. Saya perwakilan dari PT PMLI yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan kami persilakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin menjalin kerjasama dengan PT PMLI dapat memanfaatkan sarana penginapan kami dengan 140 kamar dengan standar bintang 4, ruangan kelas kami tersedia 27 ruang kelas, 3 auditorium dengan kapasitas 100, 300, dan 800 orang, dan tentunya didukung oleh area outdoor, simulator, pelatihan, workshop, knowledge management, museum, MICE, meeting, incentives, conference, exhibition, baik online maupun offline. Kami sebagai PMLI bukan hanya special vehicle purpose dari PT Pelabuhan Indonesia 1, 2, 3, dan 4 Persero, namun juga untuk pengembangan SDM, tidak hanya dalam lingkungan BUMN, namun juga BUMD dan BUMS. Bapak Ibu semuanya, kami sebagai vehicle purpose dari kepelabuhanan, kemaritiman, logistik, dan bisnis, serta manajemen dan juga leadership, serta culture, terbuka bagi Bapak Ibu semuanya untuk dapat berkolaborasi dan tumbuh bersama untuk Indonesia. Saya Rimana Mabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.